Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linairil ridha was sa'adah wa naqumu bil wajibati fi ibadatihi wa taqwahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan ini marilah kita memuji seraya memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus melimpahkan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Terutama di kesempatan siang hari ini kita dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita hadir di Masjid Jami' Subban ini untuk menunaikan ibadah salat Jum'ah berjamaah. Salawat teriring salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah sekaligus bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran yang telah disampaikan kepada kita sehingga sampai dengan detik ini kita masih bisa beribadah, diberikan keimanan, ketakwaan. Karena ketika kita tidak bersyukur kepada Rasulullah, kita tidak termasuk golongan hamba Allah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di kesempatan ini pula khatib berwasiat kepada pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menyadari bahwa sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan kita di dunia yang sementara ini dan untuk bekal kehidupan kita di akhirat kelak hanyalah dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pernahkah jamaah sekalian mendengar istilah split personality? Mungkin kita pernah mendengar dalam sebuah film ada yang berperan sebagai split personality atau peran ganda. Dalam ilmu psikologi juga dikenal. Mungkinkah juga istilah split personality atau kepribadian ganda, kepribadian yang terbelah ini ada pada diri umat manusia? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Split personality atau yang disebut sebagai kepribadian yang terbelah merujuk pada kondisi di mana seseorang menunjukkan dua perilaku yang kontradiktif antara kehidupan beragama
dan kehidupan kesehariannya. Umat ini kerap tampil berbeda antara kesehariannya yang pragmatis dengan kehidupan spiritualnya yang masih cenderung hanya bersifat ritual dan tradisional. Adanya ketidakseimbangan antara sikap religius ataupun pemahaman ajaran agamanya dengan perilaku kesehariannya. Hal ini bisa terjadi ketika nilai-nilai ajaran agama pada seorang itu hanya diterapkan dalam kondisi situasi keberagamaan atau dalam kondisi dia sedang beribadah di dalam suatu tempat ibadah, tetapi tidak diintegrasikan dan tidak diterapkan dalam kehidupan kesehariannya. Misalnya ketika dia bekerja, ketika dia di tempat bekerja, di perusahaan, di pasar atau di ruang lingkup yang lainnya belum menerapkan aspek-aspek ritualis keagamaannya untuk diterapkan dalam kesehariannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Fenomena ini sebenarnya telah menjadi isu penting dalam ajaran agama Islam. Secara sederhana telah digambarkan sebagai pribadi yang memiliki sifat munafik yang disebut dalam ayat Al-Quran, di mana seseorang berpura-pura beriman, berpura-pura mempelajari ajaran agamanya, tetapi hatinya masih jauh dari kebenaran. Allah memperingatkan dalam Al-Quran, di antaranya adalah dalam surat An-Nisa ayat 142. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa seorang manusia yang memiliki kepribadian terbelah atau disebut dalam ajaran agama sebagai orang-orang yang munafik terus berupaya mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebenarnya merekalah sesungguhnya yang tertipu. Model orang seperti ini dipastikan sangat lelah dalam menjalani kehidupannya karena terdapat kemunafikan di dalam hatinya, karena kepribadiannya berperan ganda. Islam menekankan pentingnya keselarasan antara keimanan dengan perbuatan, antara ketakwaan dengan kehidupan real kesehariannya, sebagaimana dijelaskan dalam surat As-Saff ayat 2 sampai dengan 3, di mana Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka yang berkata kebenaran, mengajarkan agama, berpura-pura tetapi tidak menindaklanjuti dengan perbuatan yang sesuai dan tindak lanjut yang selaras dengan keilmuannya. Fakta ini dapat menimbulkan kegelisahan dalam batin serta menurunkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka oleh karena itu, personality dalam beragama perlu kita hindari dan kita tinggalkan. Hal ini mungkin terjadi ketika nilai-nilai ajaran agama hanya diterapkan dalam situasi kondisi sedang beribadah atau di dalam tempat ibadah, tetapi ketika di luar ibadah, di luar tempat ibadah, meninggalkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Tentunya karakteristik umat seperti ini disebutkan dalam agama. Di antaranya adalah yang pertama, agama hanya sebatas ritual formal. Nilai-nilai ajaran agama dianggap hanya sebuah perintah, dianggap sebagai sebuah kewajiban. Ketika sudah melakukan ibadah, dianggap telah gugur kewajibannya. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah adanya pemisahan antara keyakinan dan tindakan. Dan yang ketiga,
pragmatisme yang mengalahkan nilai-nilai ajaran agama itu sendiri. Dan yang keempat adalah kehilangan identitas keagamaan yang utuh. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertanyaannya adalah bagaimana membentuk kepribadian yang khas dan kuat sehingga kita tidak termasuk golongan orang-orang yang munafik atau disebut sebagai orang yang memiliki kepribadian terbelah. Setidaknya ada dua hal yang harus kita kuatkan. Yang pertama adalah dengan memiliki pola pikir yang islami. Bisa kita kuatkan dengan memperbanyak ajaran agama Islam, mengkaji ajaran agama Islam secara utuh, ikut dalam halaqah-halaqah keilmuan, menguatkan pemikiran kita dengan mempelajari ilmu-ilmu agama dan menerapkan dengan sebaik-baiknya. Tentunya juga dengan menanamkan akidah yang kuat sehingga dapat membentuk pemikiran yang islami yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua yang bisa kita usahakan adalah dengan berpola perilaku yang islami. Hal ini bisa dikuatkan dengan menjadikan hukum syara ataupun ajaran Allah dan Rasulullah SAW sebagai tolak ukur perbuatan kita. Saat kita menjalani kehidupan, semua harus berpedoman kepada halal dan haram, kepada syariat Islam. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita pastikan terlebih dahulu apakah hal itu diperbolehkan atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan syariat Islam sebagai pedoman. Jika hal tersebut wajib, maka sekuat tenaga kita lakukan. Jika hal tersebut hukumnya sunnah, sekuat tenaga kita upayakan. Jika hal tersebut hukumnya mubah, kita berhati-hati mengambilnya dan memilihnya. Jika hal tersebut makruh, sekuat tenaga kita tinggalkan. Dan yang terakhir, jika hal tersebut adalah haram, maka kita wajib untuk menjauhi dan mencampakkannya. Pendek kata, agar kita tidak termasuk sebagai pribadi yang memiliki kepribadian ganda adalah padukanlah pola pikir yang ada pada diri kita dengan tingkah laku yang sesuai. Kita sesuaikan, kita harmonisasikan ajaran-ajaran agama Islam yang telah kita pahami dengan perilaku-perilaku, dan kita kreasikan antaranya ibadah duniawi, kita kreasikan agar menjadi yang bernilai ukhrawi. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita mampu tidak hanya mempelajari ajaran-ajaran agama, tetapi kita mampu menerapkan ajaran-ajaran serta nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billah wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.